Our brothers and sisters, Christian citizens, feel attacked in their places of prayer, in their cemeteries and on the streets. Christians in Jerusalem's Old City say they are often harassed, spit on, and even physically attacked by religious Jewish youth. Mengapa mayoritas orang Yahudi menolak Yesus? Rabbi Schneider yang seorang Yahudi memberikan alasan sebagai berikut. Alasan nomor satu adalah bahwa ini hanyalah reaksi spontan emosional para orang Yahudi terhadap Yesus. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa menjadi seorang Yahudi jika percaya kepada Yesus. Menurutnya, setelah berbincang dengan kerabat dekatnya baru-baru ini, dia mulai menyaksikan reaksi kerabatnya tersebut segera setelah dia menyebut nama Yesus. Dia menjadi dipenuhi amarah, penuh dengan energi yang kuat dan bermusuhan, dan berkata kepadanya, "Saya orang Yahudi, jangan mengucapkan Yesus kepada saya." Kerabatnya ini bahkan tidak percaya pada Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi yang taat beragama. Mereka hanya percaya bahwa menjadi seorang Yahudi berarti tidak percaya kepada Yesus. Jadi meskipun mayoritas orang Yahudi tidak beragama, Yudaisme bagi mereka bukanlah sebuah agama. Itu hanyalah identitas budaya. Namun sebagai seorang Yahudi yang berbudaya, mereka percaya bahwa Anda tidak bisa menjadi seorang Yahudi jika pada saat yang sama Anda percaya kepada Yesus. Pola pikir ini bukanlah sesuatu yang mereka pikirkan secara logis. Itu hanya sesuatu yang mereka dapatkan dari pengajaran di rumah mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam budaya mereka. Itu adalah sesuatu yang mereka dengar sejak mereka masih kecil. "Kami orang Yahudi, kami tidak percaya pada Yesus," katanya. Itu tidak berdasarkan logika. Itu tidak didasarkan pada analisis kitab suci. Setidaknya evaluasi yang jujur terhadap kitab suci. Hal ini hanya didasarkan pada posisi budaya tradisional yang mereka ambil sejak zaman Yesus hidup di bumi. Alasan nomor satu mengapa orang-orang Yahudi menolak Yesus adalah karena mereka percaya bahwa mereka harus melakukannya. Karena salah satu bagian dari menjadi seorang Yahudi adalah menolak Yesus. Alasan nomor dua, orang-orang Yahudi menolak Yesus karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak boleh diilustrasikan atau tidak boleh dimuat dalam gambar apapun. Karena ketika Tuhan pertama kali menampakkan dirinya kepada orang-orang Yahudi di puncak Gunung Sinai, mereka tidak melihat Tuhan. Mereka melihat kemuliaannya. Mereka melihat api di puncak Gunung Sinai. Mereka melihat asap, tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan hukum di sana kepada orang-orang Yahudi, Dia berkata kepada mereka dalam 10 perintah Allah, "Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi." Bagi orang Yahudi tradisional, Tuhan tidak dapat mengambil wujud manusia. Namun bagi mereka yang merupakan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, analisis ini salah dan tidak sedalam yang dijelaskan dalam kitab suci. Karena faktanya, mereka membaca di dalam Taurat bahwa Tuhan sebenarnya menampakkan diri kepada Abraham di pohon oak Mamre dalam wujud seorang manusia. Jadi sebagai seorang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dia tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah manusia. Dia mengatakan bahwa Tuhan mengenakan kemanusiaan seperti yang diajarkan Perjanjian Baru dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Namun orang-orang Yahudi, karena mereka terjebak dalam pola pikir Yudaisme Rabi, dan mempercayai apa yang dikatakan para rabi, mereka tidak terbuka untuk memahami misteri yang lebih dalam. Alasan nomor 3, orang Yahudi menolak Yesus adalah karena kesalahpahaman terhadap apa yang Yesus ajarkan tentang hukum Taurat. Anda lihat apa yang diajarkan para rabi adalah bahwa Yesus menghapuskan hukum, bahwa Yesus melanggar 10 perintah Allah. Misalnya, kita membaca dalam Injil bahwa suatu hari Yeshua sedang berjalan melalui ladang pada hari Sabat, dan dia memungut gandum pada hari Sabat, dan dituduh memanen atau bekerja pada hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi menolak Yesus karena mereka merasa Yesus menolak hukum dan berusaha menghapuskan hukum.
Namun nyatanya, bukan itu yang dilakukan Yeshua. Dia menaati hukum. Sekali lagi dia berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dia menaati hukum saudara-saudaraku dalam kebenarannya dan maksud aslinya. Dengan kata lain, ia menaati hukum dalam arti bahwa ia melakukan menurut hukum. Apa yang ingin dilakukannya adalah menyenangkan Bapa yang memberikan hukum itu. Dan pada akhirnya, dia menggenapinya karena maksud sebenarnya dari hukum tersebut adalah untuk membuat umat manusia menyadari bahwa kita sendiri tidak mampu menaati hukum dengan sempurna. Pada akhirnya, hati kita tidak cukup jujur, tidak cukup murni, tidak cukup sempurna untuk memenuhi tuntutan hukum. Dan menyadari bahwa kita kini siap menerima jawaban akhir dari Tuhan, yaitu Mesias, Raja Yesus, Raja Yeshua. Jadi sebagai tinjauan, orang-orang Yahudi menolak Yesus karena yang pertama, mereka diajar melalui osmosis, yaitu dengan cara menyerap secara alami dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mereka diajari dari para rabi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Dan yang ketiga, mereka berpikir bahwa Yesus melanggar hukum. Tak satu pun dari hal-hal tersebut yang benar. Yeshua atau Yesus adalah Tuhan dalam wujud manusia yang dengan sempurna menaati hukum dan menggenapi tujuan utama Tuhan sejak kekekalan.